Assalamualaikum, selamat siang. Saya Adi Alfian akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu agregator, apa itu publisher atau publishing company, eh, dan beberapa istilah lainnya di dalam industri musik. Yang pertama, saya akan jelaskan mengenai agregator. Agregator itu adalah sebuah perusahaan, ya, yang tugasnya adalah mengumpulkan lagu-lagu, ya, lagu-lagu yang sudah direkam, ya, master rekaman. Lagu-lagu yang sudah direkam dikumpulkan untuk kemudian didistribusikan ke digital store platform, DSP, ya. Jadi contohnya ke Spotify, ya, ke Apple Music, Meta Group, ya, ya, bahkan juga ke Google seperti ke YouTube, ya. Nah, jadi tugas mereka adalah mendistribusikan ke sana. Kenapa? Karena biasanya untuk artis-artis yang perorangan, yang independen, dan label-label yang non major label, ya, bukan label-label besar, itu tidak bisa langsung berhubungan dengan si DSP tadi, ya. Contoh, misalnya ada seorang artis, dia buat lagu, satu dua lagu, dia tidak bisa langsung itu ke Spotify, nah, untuk memasukkan lagunya ke Spotify, tapi melalui agregator, ya. Dia akan masuk melalui agregator. Lalu agregator tadi yang akan memasukkan atau mendistribusikan lagunya tadi ke berbagai DSP, ya, Spotify dan lain-lain. Nah, jadi biasanya itu nanti si artis ataupun si label-label tadi, ya, akan bekerja sama dengan agregator. Ya, tentunya agregator akan mengambil fee, ya. Ya, fee-nya ya beragam, ya. Itu tergantung deal dan kesepakatan. Tapi biasanya antara, ya, let's say 30-20% lah. Agregatornya akan ambil penghasilan dari situ. Dan nanti itu ada kontrak kerjasama, ya, tinggal dilihat kontrak kerjasama itu berapa lama, ya. Bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, ya, atau mungkin lebih, ya, tergantung kesepakatan dan kebiasaan mungkin dari si agregator tadi juga. Oke, tadi kita sudah berbicara mengenai apa itu agregator, ya. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai apa itu publisher, ya. Nah, publisher itu adalah sebuah perusahaan yang tugasnya itu untuk memasarkan, nah, dan memonitor, juga mengkolek, ya, artinya mengumpulkan, ya, penghasilan-penghasilan atas karya cipta, ya, atas karya cipta lagu. Ya, perlu dibedakan. Kalau tadi waktu agregator saya menggunakan kata-kata master rekaman, ya, artinya yang sudah jadi master, sudah direkam. Nah, kalau karya cipta lagu ini adalah karya ciptanya, jadi lagunya, lirik, nada, ya, dada dada aku cinta padamu, kayak gitu kan. Nah, udah ditulis, ada notnya. Nah, itulah namanya sebuah karya cipta, ya. Beda sama master rekaman. Contoh, sebuah karya cipta lagu, ya, contohnya tadi lagu Aku Cinta Padamu itu bisa dinyanyikan oleh lebih dari satu artis, kan. Nah, hari ini dinyanyikan oleh artis A, minggu depan atau tahun depan ternyata dinyanyikan lagi oleh artis B, ya, dinyanyikan lagi oleh artis C, D, katakanlah sudah 4 orang yang menyanyikan. Ternyata berarti itu menjadi 4 master rekaman yang berbeda, ya kan. Pertama oleh penyanyi A, penyanyi B, C, dan D. Sedangkan karya lagunya tetap satu, ya, tetap satu. Siapa penciptanya? Katakanlah namanya X, ya, komposernya X namanya. Tapi dia menciptakan satu buah lagu, judulnya Aku Cinta Padamu, dan sudah diproduksi menjadi 4 master rekaman dengan 4 penyanyi yang berbeda, ya. Nah, jadi bedakan. Jadi si publishing ini beda dengan agregator. Agregator tadi dia mendistribusikan ke DSP,
ya berupa sudah jadi master rekaman. Tapi kalau kalau si publishing ini tugasnya nanti dia akan memonitor, ya kan, memonitor. Contohnya apa? Lagu Aku Cinta Padamu misalnya sudah didistribusikan tadi oleh agregator, masuklah dia ke DSP, ya, ke Spotify, ke YouTube. Nah, tugas si publishing ini nanti akan memonitor, ya, sudah berapa omsetnya, didengar berapa orang, view-nya berapa, stream-nya berapa, untuk nanti apa, ditagih duitnya, royaltinya mana, royalti komposer. Nah, kenapa kok nggak komposer aja yang ngurus sendiri? Nah, masalahnya DSP tadi tidak mau langsung berhubungan dengan komposer secara perseorangan. Ya sama kayak DSP tadi dengan label ataupun artis. Ya, dia nggak mau terlalu banyak berhubungan dengan langsung dengan artis ataupun label. Dia pilih-pilih. Nah, begitu juga soal royalti komposer, ya. Jadi ingat ya, ini ya agak mundur dikit nih. Jadi dari sebuah lagu, ya, sebuah lagu itu ada 2 jenis royalti itu yang harus dikeluarkan, ya. Jadi pertama, yang orang yang berhak royalti atas itu ada yang pertama tentunya si pencipta lagu, yang kedua adalah si artisnya, performernya yang membawakan. Nah, jadi setiap ada lagu, ya, yang dijual ya di digital platform, ya. Nah, DSP, ya, apakah itu YouTube atau apa, dan itu menghasilkan, dari penghasilan itu ada hak untuk si komposer, ada hak untuk performer atau artis. Nah, hak untuk komposer ini disalurkan ke publisher. Nah, jadi makanya komposer wajib mendaftarkan lagunya kepada publisher, di mana publishernya juga cek harus yang memang sudah bekerja sama dengan para DSP tadi, YouTube, Spotify, Apple Music. Ya udah kerjasama belum nih? Instagram, Facebook, ya, cek udah kerjasama belum? Ya, sudah, oke, daftarkan lagunya ke sana. Nah, jadi tadi kalau ada misalnya seorang penyanyi yang juga sekaligus pencipta lagu, PR Anda 2, ya. Ini kita ngomong Anda penyanyi tanpa label, ya, indie, ya. Anda udah ciptain lagu, Anda rekam, mixing, mastering jadi, PR-nya 2. Pertama, distribusikan dulu hasil rekamannya ke DSP melalui agregator. Selesai, ya. Tapi jangan lupa, ya ini kebalik ya, sorry. Harusnya Anda ke publishing dulu. Ya, sebelum ke agregator harusnya ke publishing dulu. Ya, publishing cari, ini saya punya lagu, ya kan, daftarkan ke publishing. Ya, supaya aman, ya. Kenapa kok ke publishing dulu? Supaya aman. Karena tiba-tiba kan bocor, siapa tahu Anda ngasih demo, kasih dengar ke orang, ya kan, di copy paste. Nah, dia edarin duluan sama dia, ya. Anda nggak bisa klaim. Tapi kalau Anda udah duluan daftarin ke publishing, nggak bisa, ya. Jadi cari aman dulu, daftarkan dulu ke publishing, baru cari agregator. Itu beda, ya. Agregator publishing beda, ya. Jadi bukan hanya untuk DSP loh, enggak. Publishing itu juga nanti kalau dia publishing yang aktif, dia akan menawarkan lagu-lagu Anda ke siapa? Ya ke artis. Anda misalnya punya 10 lagu, dia bilang, wah ini lagu cocok buat Judika ini, ya kan? Dia telepon Judika, ya, Lai Judika, ini ada lagu nih dari komposer kami, ya, coba denger, mungkin cocok buat Anda. Satu lagi lagu, wah ini lagu cocok buat Lyodra misalnya, ya, nanti dia hubungin Lyodra atau langsung hubungin labelnya. Misalnya ini publishing punya hubungan dekat dengan, katakanlah misalnya dengan label siapa gitu, ya, dia akan hubungin label, bos, ini kita punya lagu-lagu, kita punya komposer bagus nih, ditawarin. Terus ke siapa lagi? Ke production house, ya,
yang memproduksi sinetron FTV. Terus siapa lagi? Agency, iklan, ya. Nah, jadi itu fungsinya publishing. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi pencerahan. Karena banyak sekali orang yang nggak ngerti apa itu publishing, apa itu agregator. Ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.